Bapak Ibu sekolah SD Cika Nomor 1 selaku sekolah imbas dari SD Cika Nomor 2. Hari ini kita ada kegiatan pengimbasan tahap 1 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Kita sebagai pembuka yang nanti dilanjutkan oleh Pak Riki tentang penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Jadi tentu sebenarnya sudah paham semua, karena Bapak dan Ibu saya yakin sudah tahu apa itu literasi dan apa itu numerasi. Hanya bedanya kita tidak tahu sebenarnya yang sudah kita lakukan itu termasuk kegiatan yang rutin. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran sudah sering dilakukan, baik kurikulum yang manapun sebenarnya ada. Cuma kita belum tahu persis, oh kalau literasi ini masuknya seperti ini, numerasi seperti ini. Ya. Pertama, literasi dan numerasi. Kita sudah tahu bahwa literasi itu sebenarnya kegiatan membaca. Kegiatan membaca yang nanti dikupas oleh guru bersama siswa untuk membahas pembelajaran yang merupakan bacaan. Jadi sebenarnya sudah terjadi. Anak membaca, kemudian menyimpulkan, kemudian mengisi pertanyaan, itu literasi. Numerasi juga sama. Numerasi sebenarnya belajar matematika. Ada soal cerita, ada bukan soal cerita, aritmatika, geometri, dan seterusnya. Itu sudah belajar, namun kita belum menggali kemampuan anak melalui pembelajaran. Biasanya guru hanya memberi soal, ini halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai 5, kan gitu ya. Sebatas itu belajar matematika. Sudah dijelaskan contohnya, kemudian anak mencoba. Nah, di dalam pembelajarannya kita yang belum tahu persis, oh ternyata harus digali karena ada soal cerita dimasukkan juga, itu dari literasi. Nah, di numerasi itu di pelajaran matematika. Biasanya itu pelajaran berhitung kalau kelas 1 ya. Kemudian ini literasi apa? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara. Jadi artinya Ibu dan Bapak suka memberi pelajaran, khususnya mungkin bahasa Indonesia, PKN, IPS, ya. Kalau sekarang IPAS, ini sudah membaca mereka. Kita hanya pertanyaannya biasanya hanya 1, 2, 3. Kalau tentang alam budaya sosial yang ditanyakan hanya sosial, siapakah yang titik-titik, hanya begitu saja. Sementara dia tidak memberikan ungkapan, dia mengungkapkan, dia merefleksikan. Nah, ini yang lama ya. Tapi yang sekarang satu bacaan bisa dia memahami isi bacaan sampai dia merefleksikan hasil bacaan, menerapkan, menceritakan kembali. Nah, itu numerasi. Makanya diharapkan di kelas semua ada buku bacaan di luar buku pelajaran, sejarah dan sebagainya, buku cerita dan sebagainya. Nah, itu di pojok, itu kalau di KSP di pojok itu disimpan buku untuk membaca. Kalau kita punya perpustakaan tentu di perpustakaan. Nah, perpustakaan difungsikan untuk mereka membaca sebagai penambah ilmu, itu yang disebut literasi. Nah, literasi itulah yang dikembangkan. Hasil bacaan anak dikembangkan, bukan setelah baca ya sudah. Jadi dipertanyakan oleh Bapak Ibu, kamu tadi baca tentang apa? Oh, saya baca buku cerita tentang Maling Kundang, gitu ya. Maka kita tanyakan pada mereka, bagaimana ceritanya? Mereka sudah menceritakan kembali. Setelah dia cerita kembali, kita bikin pertanyaan.
untuk yang ada tadi dia baca. Lalu dia meredaksikan, ya. Nah, dievaluasi dia tentu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sebenarnya harus dikembangkan apabila anak membaca. Sama dengan mereka di rumah pun bisa. Mereka kita kasih tugas untuk membaca, lalu bacaannya kita pertanyakan, dievaluasi lagi dan seterusnya. Nah, ini harus kita sampai ke sana. Itu tujuannya. Kemudian ada tes sastra atau fiksi. Nah, ini yang saya maksud. Ya, ini sebenarnya dulu zaman kita belajar sudah sampai kepada contoh kita membaca cerita rakyat, cerita legenda, fabel, mitos-mitos, fiksi ilmiah. Kalau fiksi ilmiah mungkin jarang ya. Kemudian satir, puisi-puisi, prosa, drama, novel, pantun, soneta, epos, cerita bergambar dan seterusnya. Itu bacaan literasi. Ada di buku pelajaran, ada di buku secara khusus ada. Nah, itu anak diberikan semacam itu. Ya, itu adalah tentang sastra atau fiksi. Kemudian tes informasi. Lihat satu teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual. Jadi bisa dibawa anak ke suatu tempat. Contoh kalau di sekolah mungkin ke kantor aja dulu. Anda bisa diharapkan membaca grafik. Ya, Pak Oyo ya. Data guru, gitu. Data siswa. Kalau ada matematika tuh, data siswa, grafik itu yang numerasinya. Kalau yang literasinya yang mana di sekolah? Kan banyak bacaan di kantor. Aturan-aturan kan. Di situ ada tata cara apalah banyak yang ditempel-tempel oleh sekolah. Nah, itu dibawa ke suatu tempat dia untuk melakukan pengembangan. Mungkin di kelas ada kan aturan. Nah, maka nih data kelas ini kalau diisi mereka kan sudah bisa membaca. Ini berarti kalau data kelas dia masuknya ke numerasi. Dia bisa membaca, oh ternyata hari ini yang tidak masuk si B, absennya bulan ini sekian. Ya, itu kita tanya, bukan sekedar melihat, tapi kita tunjukkan ini dia supaya bisa ngomong nantinya. Ternyata Pak, yang setelah saya lihat data kelas, hasilnya yang saya tahu tiket hari Senin si A, si B, si C, si C. Itu apa? Itu maksudnya literasi. Kita tanya, siapakah yang tiket hari Rabu? Kan gitu. Nanti dia kan, nah, itu maksudnya. Jadi dia masuk dulu baca, dia masuk. Nah, dalam bacaan itu kemudian kita pertanyakan, kita kembangkan lagi. Lalu kalau yang hari Sabtu siapa? Itu sebenarnya melatih daya kemampuan. Jadi itu kita tanya, jangan cuma biasa saja. Atau boleh juga ditulis. Kita suruh, silakan. Nah, tulis anak-anak, tiket di kelas ini hari Senin siapa saja. Tulis dia. Nah, tidak usah jawab, nggak apa-apa. Itu sama, sudah literasi. Tapi ketika dia membaca absen, grafik, maka itu sudah masuk ke numerasi. Dipertanyakan oleh kita, ditulis boleh, dijawab tulisan boleh. Nah, ini adalah menguji kemampuan, mengasah kemampuan anak tujuannya. Jadi bukan sekedar, ya, bukan sekedar diketahui oleh guru, tapi diketahui oleh semua siswa. Yang berikut dalam konteks. Konteks ini adalah sebuah bacaan yang berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer, suasana, dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat cerita tentang SD Cikadongdong 1. Kita buat sendiri cerita itu, asal muasalnya, latar belakangnya bagaimana kok bisa ada sekolah di sini. Kita ceritakan. Tentu kita bukan juga membuat asal cerita. Kita berdasarkan fakta, berdasarkan informasi. Dari siapa? Tentu dari orang-orang sekitar yang tahu sejarah ini. Itu kita bukan dalam suatu jiwa besar. Ya, anak-anak juga bisa mengetahui kenapa dari ini. Nanti itu kita bahas lagi oleh Bapak Ibu. Siapa dulu ibunya? Itu jadi bahan buat supaya kita juga tahu cerita sejarah ini. Siswa diharapkan memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritis, kreatif dalam kehidupan dunia. Kan bisa saja siswa juga berbalik bertanya,
Itu yang berpikirnya contoh. Ibu payo orang situ sih, tanyanya ke Pak Oyo. Ini dia bisa baheula kayak sebelum sekolah dia ayah gedung naon atau apa? Pak Oyo tidak tahu. Maka Pak Oyo tidak mungkin menjawab asal ngomong. Pasti Pak Oyo mencari informasi kepada teman. Mungkin di sini Pak Iwan, mungkin ke masyarakat. Pak Oyo bisa menjawab pada ya besok nanti Bapak akan jawab. Sekarang kalian bisa juga bertanya kepada Pak Suparman misalnya. Nanti Bapak akan menjawab. Jadi nggak bisa langsung. Nah kan jadi akhirnya dua-duanya saling gitu Pak Oyo. Anak itu kritis dia tanya, disuruh baca tapi dia belum paham. Akhirnya dia bertanya, boleh. Siapa yang nggak boleh? Jangan kita larang mereka. Nah, kan dia buku orang juga sih. Nah, jangan selalu seperti itu. Kita berhak menjawab. Cuma jawaban itu mungkin tidak langsung hari ini, bisa besok dan seterusnya. Atau diarahkan lagi oleh Pak Oyo karena tidak tahu betul sejalannya, diarahkan lagi ke guru yang lain. Bisa anak akan paham. Nah itu ya. Ketika semua pembelajaran itu bagus, bisa berjalan, maka anak satu untuk merefleksikan. Apa refleksinya? Yang menciptakan kembali yang dia bacakan. Nah itu dalam konteks. Isi konteks pada bacaannya ada konteks sosial budaya dapat berupa transportasi publik, permainan personal, perekonomian, kebijakan publik, makanan, sebagainya. Jadi di daerah sini ini sudah terakomodasi, sudah diketahui bahwa di Buru ini mulai dari transportasi publiknya bagaimana. Karena bisa tanya, ada nggak mobil kendaraan umum yang kita bisa naiki atau kita bayar? Kan nggak ada. Anda bisa menjawab itu. Kemudian permainan tradisional apa saja? Mereka akan menyebutkan permainan sehari-hari yang tradisional, ya, main tak umpet, tak naon gitu. Ini jadi kita tanya juga. Perekonomiannya bagaimana di sini? Kita bisa. Makanan khas, tarian mungkin ada atau tidak, ataupun kebiasaan masyarakat di sini bagaimana? Saya di Cikadong 2 juga dulu ketika kami yang ditanya oleh dari pusat untuk menceritakan keadaan sekolah dengan seperti macam ini, kita jawab, saya sudah mengenal bahwa Cikadong 2 ini masyarakatnya begini, ekonominya begini, terus sampai dengan mereka tahu persis bahwa di sekolah kita waktu itu jawabannya tidak memiliki hidung yang baik, sampai semua sanitasi tidak baik, saya ceritakan apa adanya. Kemudian yang paling, karena sekarang yang harus dikuatkan adalah IT, maka saya bercerita bahwa saya tidak punya sambungan IT yang baik. Saya harus naik ke atas, saya harus untuk mendapatkan informasi. Nah, sampai ke saya cerita ini mereka tahu, dan ketika mereka tahu, dari pusat saya dapat bantuan lagi gitu ya. Setiap bulan ditanya, ada belum wifi? Waktu itu belum. Pakai HP itu nggak ada sinyal, kita harus ke sana. Seolah-olah tidak sekarang dulu. Walaupun ada memang. Tetap wifi kita pasang 2 kali ya. Kita cari swasta. Dibiayain. Mereka kasih uang kita. Kita bikin berapa? 6 juta atau 7 juta yang biasa. Kemudian nanti karena ada Indihome masuk, Indihome kita pakai akhirnya. Sekarang kegiatan kita per bulan 2-3 kali dengan pusat, dengan provinsi lancar. Mereka mengatakan oke, sekarang sudah bagus. Nah, ini semua untuk diketahui oleh siswa kita bahwa apapun yang dia baca, apapun yang dia, kecuali bacaan-bacaan yang tidak baik itu jangan kasih kepada mereka. Nah, ini tentang konteks. Selanjutnya Pak Ibu. Sekarang level kognitifnya, kita harus menemukan informasi. Pertama, kemudian memahami dan mengevaluasi dan merefleksikan. Jadi si anak dilatih di dalam kegiatan literasi maupun numerasi. Kita latih mereka untuk supaya menemukan informasi tadi. Informasi apa ya? Informasi yang ada dalam bacaan. Informasi yang mungkin bisa dicerna melalui kita bercerita. Nah, ini dilatih. Makanya kita tanyakan. Tadi Bapak bercerita tentang olahraga
bahwa gini, kata gurunya. Maka gurunya, anak disuruh oleh kita, dipertanyakan oleh kita seperti apa yang tadi kita ceritakan. Ini sudah merupakan kegiatan literasi, baik lisan maupun tulis dan sebagainya. Lalu setelah mereka menemukan informasi, mereka harus memahami apa yang dia pahami. Ya, yang dia pahami adalah cerita tadi. Kalau bacaan di bacaan tadi, kalau lisan ya tadi yang diceritakan lisan. Supaya terlatih. Ada gambar di sana, gambar kotak di sana, mereka terlatih sebagai anak yang berpikir, menjadi anak yang bisa menangkap semua pengetahuannya. Dan terakhir kita tunjukkan adalah anak bisa mengevaluasi dan merefleksikan. Kita sudah tahu, kita sudah evaluasi ini anak-anak, merefleksikan juga tadi seperti yang di awal. Nah ini sebenarnya saya tadi berceritanya langsung kesimpulan, karena ini akan digunakan oleh Pak Riki ya. Lanjut menemukan informasi dan sebagainya, sama numerasinya, pengetahuan dan kecapapan umum menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, kebetulan kemarin ada guru dari sini yang mengikuti kegiatan pelatihan master matematika, dan itu numerasi. Nah, apa yang kita kembangkan? Pertama, ini kalian 7 dulu 25 kali 19 disusun dulu ya. Kemarin pelatihan yang terbaru kan bukan disusun seperti itu kan, tapi seperti pada itu ini ke sini. Itu anak diajarkan oleh kita caranya, kemudian dia menerapkan lebih cepat atau lebih lambat. Kalau dia dibiasakan diasah, maka cepat. Saya juga master matematika yang bisa sebenarnya pernah kok. Saya masih ingat, saya mengajarkan Pak Nurjaini di gugus waktu itu. Semua guru saya ajarkan yang master matematika itu. Lalu setelah saya buka kemarin hasil master itu, oh ini sama. Saya 15 tahun yang lalu 3 hari kita dilatih untuk memberikan matematika semacam itu. Sekarang baru dikembangkan lagi rupanya. Tapi saya dulu udah mengembangkan di curug-curug di gugus yang 5 bilangan kali 4 bilangan. Caranya bukan disusun, tapi istilah persis sama seperti ini. Saya masih ingat. Nah, ada kemampuan matematika saya kalau cuma kali-kalian cepat dibanding Pak Nurjaini pakai kalkulator. Ya, misalnya 35 kali 5 ada, kan gitu ya. Itu kan kalau dipikir lama, padahal itu bisa 175. Gitu. Dan saya kali kan teknik itu adalah mana? Puluhan kali satuan dulu. Puluhannya 30 kali 5 140, yang 5-nya kali satuan. Nanti kita tambahkan di otak kita. 50 tambah 5 kali 5. 450 atau 400 berapa dikali 27 misalnya. Itu yang kita di otak saya bermainnya ratusan kali puluhan. Oh ya, ratusan kali puluhan 4.000. Ini kali ini sekian. Nanti kita gunakan di otak. Oh hasilnya sekian. Itu sampai ke sana itu lebih cepat kalau terlatih. Tapi anak-anak kita gimana? Gak begitu. Suruh nyusun ke bawah. Kenapa? Dia nggak hafal perkaliannya itu. 7 kali 7, 8 kali 9 itu dia nggak hafal. Itu harus dilatih sebenarnya. Bisa itu, semua teknik bisa. Nah, ini adalah tujuan mempelajari numerasi adalah mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam menyelesaikan angka, data, tabel, grafik, dan diagram. Nah, ini tujuan adalah mempelajari numerasi tadi dengan cara kita praktekkan anak langsung kepada badan, kepada data-data. Yang paling bagus, yang lebih akurat mungkin dari sekolah ke desa, bawa anaknya. Pak jauh gaya, tapi anak bisa paham, ulang pikiran jauh. Misal, bawa ke sana ada data-data di sana. Oh, ke masjid juga ada data. Mana biasanya di masjid ada data pengurus masjid atau pengeluaran pemasukan keuangan, itu data yang mereka bisa di sana untuk belajar numerasi. Gitu. Nah, oke, barangkali itu sementara ini nanti kami saling dengan Pak ini saling memberikan masukan.
Yang pertama kegiatan kita satu adalah akan mempelajari yang ada di PMM. Jadi di PMM di sini barangkali beberapa guru bisa mengerjakan PMM, menyelesaikan sampai ke aksi nyata. Nah, kalau sudah sampai ke aksi nyata saat ini PMM-nya, maka kita sudah selesai. Yang lain bagaimana? Boleh atau boleh semua, cuma nanti yang akan diperiksa setelah beberapa kali pertemuan nanti itu adalah satu orang. Itu akan langsung datang ke sini. Secara otomatis kalau sudah diisi PMM-nya itu udah ngeling, itu udah otomatis. Pakai ID belajar. Ngeling ke pusat, dari pusat benar bahwa SD imbasnya atas nama satu orang guru sudah selesai, sudah ada aksi nyata, maka dia akan langsung berkunjung di sini. Ya, itu yang dari pusat tadi. Kalau yang yang pengimbasan saat ini yang nanti provinsi yang datang ke sini. Ngobrol soal data pidana. Yang jelas jadwalnya memang ada 3 hari mereka akan datang ke satu di antara 3. Ya, nah ini pembahasan ini tahap 1. Nanti ada tahap 2. Nanti akan ada informasi lagi tahap 2 apa terus bertahap. Jadi bukan sekaligus. Namun kalau sudah satu orang mengerjakan PMM beres, misalnya Pak Oyo, maka tentu Pak Nurjaini juga harus terus semuanya. Akhirnya kalau kita mengerjakan PMM, maka secara otomatis keilmuan di kurikulum Merdeka sudah terserap dan bisa dengan catatan dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan oleh teman lagi, ya yang dibantunya ya nggak bisa berarti nanti menerapkan kesiswaannya. Ya, karena kebutuhan kita di dalam program sekolah IKN atau sekarang ini sudah mulai masuk IKN, semua materi apapun, semua kebutuhan apapun yang kita inginkan apa saja ada di PMM. Apa itu PMM? Platform Merdeka Belajar. Mengajar Bapak dan Ibu mau di situ bikin apa? Bikin RPP-nya, bikin sesuatu apa, ilmu apa tentang kurikulum mereka. Buka ID belajarnya yang sudah punya, buka bacaannya PMM, laptop Merdeka Mengajar. Sudah jelas di situ tertuang semua kebutuhan, semua kelas. Nah, jadi nggak usah lagi sebenarnya dilatih dibina oleh siapa. Kita pelajari di PMM itu ada. Kalau jadi guru olahraga, buka PMM, ada di situ materi olahraga, buku olahraga. Kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan olahraga, ada semua di situ dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu yang paling penting ya sekarang yang kita akan sampaikan. Nah, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Kita sambut nanti ke Pak Riki dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.